Anda kembali digelar perkara KDRT terjadi lagi. Seorang perempuan di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan yang dilakukan suaminya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terus bermunculan. Lalu bagaimana cara agar terhindar dari KDRT? Sebagian banyak dari kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang dihadapi oleh istri itu adalah kasus-kasus yang sudah berulang. Dan kalau dia tidak disikapi dengan serius, sangat khawatir bahwa ini bisa berakibat fatal. Kemungkinan fatalnya adalah pihak suami kemudian karena terus-menerus melakukan penganiayaan semakin intens dan bahkan bisa berujung pada kematian dari pihak istri. Biasanya yang melalui sosial media udah nggak tahan, Mbak. Sudah bertahun-tahun penyiksaan ini terjadi, tidak ada jalan lain. Walaupun mereka tahu konsekuensinya itu parah. Malu mereka. Malu itu bukan hanya diri sendiri, malu untuk anak-anak yang seharusnya dilindungi. Tapi mereka nggak punya cara lain lagi. Itu langkah terakhir. Karena there is no way gitu loh. KDRT itu ketika pasangan kita berbuat kasar. Kalau yang kedua ada kekerasan secara psikologi. Secara verbal itu mencaci, memaki, kemudian membentak, meremehkan, dan menghindar. Belum usai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa seorang selebgram CIN, kasus KDRT kembali terjadi. Dalam video yang viral di media sosial baru-baru ini, seorang lelaki tengah menganiaya sang istri di rumahnya di Cipondoh, Tangerang, Banten. Kini polisi tengah mendalami kasus ini. Kita lakukan pemeriksaan baik terhadap korban, adik korban maupun saksi-saksi, termasuk kita sudah amankan barang bukti baik itu CCTV, ya, decoder, juga senjata tajam baik itu gunting maupun pisau yang sudah kita amankan sebagai barang bukti. Sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi baru-baru ini menambah panjang daftar kasus KDRT di Indonesia. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, jumlah laporan KDRT dari seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2022 hingga 2023 masih cukup tinggi. Jumlah ini tidak termasuk laporan yang masuk ke lembaga lain. Artinya, jumlah kasus KDRT bisa lebih banyak. Kasus-kasus yang terbanyak dilaporkan kepada Komnas Perempuan ataupun lembaga-lembaga layanan adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri. Kalau kita lihat, dia diangkat oleh berbagai pihak termasuk public figure gitu yang menghadapi kondisi kekerasan di dalam rumah tangganya. Dan tentunya ini menimbulkan keberanian ya dari banyak pihak karena mempunyai informasi bahwa apa yang terjadi padanya adalah sesuatu yang sebetulnya bisa dilaporkan. KDRT terjadi lantaran sang suami tidak bisa mengendalikan amarah hingga tega menganiaya perempuan yang seharusnya ia sayangi dan lindungi. Kasus KDRT tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tapi juga dalam bentuk kekerasan psikis. Dampak kedua kekerasan ini bisa fatal. Pertama adalah bentuk kekerasan fisik. Jadi ini tentunya tindakan-tindakan yang mengakibatkan luka ataupun bahkan cacat gitu ya, baik yang permanen maupun yang temporer dan bahkan bisa berakibat fatal kehilangan nyawa. Misalnya ditampar, ditendang, dipukul dan lainnya. Yang lebih sering sebetulnya sekarang diadukan adalah kekerasan secara psikis. Bentuknya bisa intimidasi ataupun dilecehkan dengan kata-kata yang menyebabkan seseorang semakin lama semakin kerdil ya rasa dirinya dan kehilangan kepercayaan dirinya. Sayangnya, tak banyak di antara korban KDRT memiliki keberanian melapor. Mereka memilih diam dan bertahan meski mengalami kekerasan terus-menerus. Seperti pada kasus KDRT selebgram CIN.
Psikolog Novita Tandri menilai ada beberapa alasan korban memilih bertahan. Di antaranya berharap menjaga hubungan keluarga. Seorang istri bertahan karena mengharapkan ada perubahan. Ada perubahan pertama kalau punya anak, nanti dia berubah. Punya anak pertama mungkin dia berubah karena ada sisi ayah, keayahan itu, kebapaan yang nanti akan timbul membuat KDRT ini berkurang. Punya anak yang kedua masih berharap akan berubah. Dan kalau kita lihat di kasus yang barusan mencuat ini, anak yang ketiga gitu. Tapi ternyata harus diketahui karakter memang akan sulit sekali untuk berubah kalau itu sudah terbentuk sejak kecil. Yang kedua, karena ada ketergantungan, Mbak, secara finansial. Yang ketiga, karena tidak punya support system. Jadi artinya biasanya kalau orang tuanya dari korban ini meninggal atau tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua ataupun dengan mertua, akhirnya membuat keputusan untuk tetap bertahan. Setelah tidak kuat menahan penderitaan fisik dan psikis, beberapa korban KDRT mengungkapkan kekerasan yang dialaminya ke media sosial. Tak sedikit yang mengunggah bukti rekaman kekerasan yang dilakukan pelaku. Biasanya yang melalui sosial media udah nggak tahan, Mbak. Sudah bertahun-tahun penyiksaan ini terjadi, tidak ada jalan lain. Walaupun mereka tahu konsekuensinya itu parah. Malu mereka. Malu itu bukan hanya diri sendiri, malu untuk anak-anaknya, tapi mereka nggak punya cara lain lagi. Karena saya menangani kasus-kasus ini, itu langkah terakhir. Karena there is no way gitu loh. Agar mendapat pertolongan, perlindungan, dan kasusnya dapat segera ditangani, korban KDRT mesti berani melapor. Selain langsung melapor ke polisi atau mendatangi lembaga-lembaga pemerintah, korban dapat lapor secara daring. Berikut ini beberapa layanan pengaduan yang dapat digunakan korban KDRT maupun masyarakat yang mengetahui adanya KDRT di lingkungannya. Anda bisa memanfaatkan layanan telepon maupun layanan aduan di media sosial. Diharapkan memang yang lembaga, institusi, kementerian yang memang bertanggung jawab di sini bisa melakukan respons yang cepat. Begitu ada bukti yang jelas, tolong jangan ditahan-tahan lagi, langsung diproses secepatnya. Sebaik-baiknya penanganan KDRT adalah dengan mencegahnya. Hal ini dapat dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah. Sebaiknya kenali karakter pasangan masing-masing dengan benar sejak awal. Sebenarnya gejalanya sudah terlihat sih pada saat pacaran ya. Misalnya cemburu yang ekstrim gitu, controlling perilakunya, benar-benar mengontrol, posesif sekali, pemarah, gampang sekali tersulut amarahnya, baik secara verbal gitu ya, maupun secara fisik. Jadi ini sebenarnya ciri-ciri sudah ada. Kekerasan verbal itu sering dianggap bukan KDRT. Padahal kekerasan verbal ini bagian daripada KDRT secara psikologis. Dari kata-kata kasar, kata-kata umpatan, kata-kata penghinaan, ini termasuk di dalamnya. Dan untuk pencegahannya tentunya bagi yang mau menikah, jangan juga jadi takut menikah, tetapi lebih waspada. Sementara itu, demi mencegah kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah membuat program bimbingan perkawinan bagi mereka yang hendak menikah. Komnas Perempuan sangat apresiasi pada upaya dari lembaga agama maupun dari Kementerian Agama yang mengupayakan adanya bimbingan sebelum perkawinan, sehingga orang-orang yang memasuki perkawinan ini juga mengenali bagaimana sebetulnya tanggung jawab dari masing-masing pihak membina relasi yang setara dan juga cara berkomunikasi secara aktif sehingga mereka dapat mengurai persoalan-persoalan di kemudian harinya. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya laporan dari para korban. Jangan takut bersuara karena pemerintah telah menjamin hak korban KDRT. Di antaranya, hak melapor, hak mendapat perlindungan, dan hak mendapat pendampingan hukum. Ingat, jika Anda berulang kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan takut untuk bersuara.
bicarakan dengan keluarga, dan laporkan pada layanan-layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Malaika Kridaman, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta.